Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Selamat datang di program Buka Mata bersama Dr. Bambang Nursena. Inilah sebuah program yang menjelaskan dan menjawab kesalahpahaman yang terjadi seputar pemahaman terhadap kekristenan. Melalui program ini kami mengajak saudara bersama-sama belajar dengan kami memahami kekristenan secara benar agar kesatuan yang sudah kita bangun tidak cedera dengan perbedaan kita. Hari ini kita akan khusus membahas tema tanggapan Kristen tentang hukum Nuh. Sebenarnya ada akar sejarah yang sangat kuat akan hukum ini dan disebutkan dalam banyak dokumen dan naskah bersejarah. Bahkan dalam kitab Kisah Para Rasul ada putusan para rasul yang dibuat berdasarkan hukum ini. Lalu bagaimana dengan implementasi hukum ini? Hukum ini bersifat universal karena juga dijadikan dasar pada kepercayaan Yahudi, Islam, dan Kristen. Seringkali hal-hal seperti ini dijadikan perdebatan antar agama karena hukum yang universal dianggap sebagai kepemilikan utama agama dan kepercayaan tertentu. Marilah kita belajar memahami sejarahnya yang benar, agar kita bisa menjaga keharmonisan kita dengan agama dan kepercayaan lainnya. Kami juga mengajak saudara sekalian untuk berdiskusi bersama kami tentang topik ini melalui WhatsApp dan telepon, melalui nomor yang tertera di layar kaca. Tim Respon Pijar TV senantiasa setia melayani saudara. Selamat menyaksikan. Shalom semuanya. Shalom. Kita akan kembali belajar bersama Babanu dan kita akan membahas tentang tanggapan Kristen tentang hukum Nuh. Kita akan lebih memperdalam lagi. Begitu ya, Bah? Silakan, Bah. Iya. Shalom alaikum Beshem Hamasyah. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk saudara-saudara di dalam Kristus. Sebetulnya istilah hukum Nuh atau lebih populer disebut sebagai Sefa Mishvot Binin Nuh. Jadi 10 hukum bagi keturunan Nuh. Itu adalah istilah rabbinik, artinya istilah yang diperkenalkan oleh para rabi Yahudi, ya. Dan kompilasi pertama tentang hukum Nuh itu dalam jumlah 7 itu mungkin baru muncul pada abad ketiga. Tapi tidak berarti bahwa pemikiran tentang hukum Nuh itu asing bagi kitab suci. Tidak seperti itu. Sistematikanya menjadi 7 itu memang sistematik para rabi. Tetapi kalau kita melihat itu ada dalam kitab suci, ya. Ketika Nabi Nuh keluar dari Bahtera, itu kemudian dia diberikan hukum. Sebelumnya diberi tanda, ya. Kutaruh busurku di atas awan sebagai perjanjian antara aku dan engkau. Kalau perjanjian Abraham itu ditandai dengan sunat, perjanjian Nuh ditandai dengan pelangi atau busur di atas awan. Lalu Tuhan memberikan hukumnya itu khususnya misalnya soal makanan, soal moralitas,
Dalam soal makanan, dalam Kejadian pasal 9 ayat 3 dikatakan, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi artinya tidak ada ketentuan seperti yang diperkenalkan Musa pada masa kemudian tentang misalnya Imamat pasal 11, larangan makan unta, makan babi, makan kelinci, belum ada waktu itu. Kemudian prinsip-prinsip yang lain juga dikemukakan bahwa pertama, jangkauan dari hukum Nuh itu seluruh manusia yang ada di muka bumi. Seluruh manusia, kal basar asar al-ha'arat. Seluruh manusia yang ada di muka bumi berarti segala bangsa. Makanya di dalam istilah rabbinik yang sekarang ini banyak dikampanyekan di seluruh dunia termasuk di Israel, itu adalah 7 for 70, 7 untuk 70. 7 itu artinya 7 hukum Nuh, 70 itu bangsa-bangsa yang disebutkan dalam kitab Kejadian pasal 10. Jadi artinya berlaku untuk semua umat manusia. Bahkan hukum ini juga diperkenalkan kepada orang-orang Arab, baik orang Arab Kristen maupun orang Arab Muslim, itu di Israel ya. Mereka menyebutnya sebagai sab'ah wasaya abna'in Nuh. Jadi 7 wasiat untuk anak-anak Nuh dalam bahasa Arab, dan itu dikatakan sebagai toriko ila salamil hakiki. Jadi jalan menuju kepada perdamaian abadi. Itu kira-kira kampanye tentang hukum Nuh di kalangan orang Yahudi, khususnya kelompok Mesianik Chabad di Yerusalem, sambil membagikan traktat-traktat kecil yang isinya itu Shema Yisrael dan 10 hukum Musa dan 7 hukum Nuh. Itu diperkenalkan. Ya. Kemudian kalau kita melihat Alkitab di Kejadian pasal 9 itu jelas sekali. Selain larangan imoralitas seksual, ya, larangan penyimpangan moral itu, karena itu maka air bah datang ke muka bumi. Diingatkan bahwa bencana itu salah satu akibatnya karena kedurhakaan, karena dosa manusia. Maka jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang dulu menyebabkan air bah itu didatangkan Tuhan di muka bumi. Tetapi ada moralitas lain, misalnya hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya jangan kamu makan. Karena itu simbol bahwa nyawa makhluk ada dalam darahnya. Dan itu nanti akan melahirkan juga hukum cara penyembelihan binatang yang nanti dikembangkan dalam hukum Musa, yang berkaitan juga tentang korban binatang bagi persembahan di bait suci atau di kemah suci sebelumnya. Dan kemudian Tuhan akan menuntut darah dari setiap nyawa, termasuk nyawa binatang. Aku akan menuntutnya dari setiap manusia, aku akan menuntutnya. Dan dasar yang mengikat jadi spirit of law, jadi jiwa hukum itu adalah siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab spiritnya itu, Allah membuat manusia menurut gambarnya sendiri. Jadi itu adalah etika universal, norma dasar umum bahwa di mata Tuhan orang Yahudi, bukan Yahudi, artinya Yehudi, Goyim, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Tionghoa, Jawa, Batak, Papua itu sama di depan Tuhan. Tidak ada diskriminasi rasial. Karena apa? Semua manusia diciptakan menurut gambar Allah. Nah, itu spirit yang menyebabkan orang Yahudi merumuskan hukum Nuh. Tetapi sebelum itu sudah ada. Jadi ada historical root, jadi akar sejarah yang sangat kuat. Misalnya ada di dalam dokumen yang dikenal dengan Sefer Hayufelim. Dan dokumen itu kira-kira ditulis pada abad ketiga sebelum Masehi dan juga ditemukan di naskah-naskah Laut Mati. Nah, misalnya ini naskah yang ditemukan di gua keempat misalnya. Ini ada di sini nomor mulai 244 itu yang dikenal dengan yang nantinya disebut hukum Nuh itu. Jadi di dalam buku Yubileum ini. Nah, kemudian juga gereja
nantinya juga mengalami hal yang sama. Sehingga dalam Kisah Rasul itu kemudian dibuat sebuah keputusan lewat para rasul. Dan itu dalam iman kita, iman gereja itu atas putusan Roh Kudus dan putusan kami. Jadi Roh Kudus selalu mendampingi, mengawal, mengilhami gerejanya untuk memutuskan setiap putusan yang mengikat, dan itu lewat kolektif, kolegial, bukan orang per orang. Makanya putusan Roh Kudus dan putusan kami. Kami di situ termasuk Petrus, ya, yang senior di antara para rasul, termasuk Paulus dan Barnabas yang punya visi dan diutus Tuhan untuk memperkenalkan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, termasuk Yakobus yang adalah rasul bagi bangsa Yahudi. Dan itu diambil sebuah konklusi kalau untuk jemaat yang bukan Yahudi berlaku hukum Nuh. Sekalipun di situ belum ada sistematik 7, belum ada. Hanya dikatakan hendaklah kamu menjauhi binatang yang dipersembahkan kepada berhala, korban kepada berhala. Lalu yang kedua, menjauhi percabulan. Itu yang di dalam rumusan para rabi. Yang pertama itu adalah Abu Dazarah dan Kelilat Hashem, atau eufemismenya Birkat Hashem, ya. Larangan untuk mengutuk Tuhan, larangan untuk menista Tuhan. Yang pertama larangan untuk menyembah ilah-ilah asing, dan yang kedua yang berikutnya adalah Gilui Arayot, yaitu larangan untuk imoralitas seksual. Ya, tadi saya katakan gara-gara itu maka air bah itu didatangkan. Tuhan, ya. Dan kemudian juga perampokan, kekerasan atas hak milik maupun atas nyawa yang disebut gesel. Dan yang terakhir itu adalah memakan binatang yang mati dicekik, ya, kalau di dalam rumusan Kisah Para Rasul. Dan dari darah di sini maksudnya sefikut damim, pertumpahan darah. Jadi artinya itu putusan para rasul seperti itu. Nah, pertanyaannya bagaimana tanggapan kita orang? Secara teologis tidak ada masalah. Makanya Paus Yohanes Paulus II pun dia juga tidak mengkritik ini, sekalipun sebetulnya persoalannya itu ada pada implementasi hukumnya. Nah, itulah yang menyebabkan barangkali orang Kristen harus mempertegas. Artinya bahwa hukum yang berlaku universal itu boleh sajalah dijiwai oleh hukum agama, tetapi yang sifatnya universal. Supaya tidak ada pemaksaan pemikiran Yahudi terhadap orang Islam, pemikiran Islam terhadap orang Kristen dan Yahudi, pemikiran orang Kristen terhadap Yahudi, itu tidak boleh ada, harus dicegah. Nah, misalnya yang rawan itu dialamatkan kepada orang Kristen, itu apa? Misalnya adalah Abu Dazarah. Jadi Abu Dazarah itu kalau kita melihat catatan-catatan para rabi yang abad pertengahan dan bahkan sebelumnya, khususnya ketika konflik dengan orang-orang Kristen, maka orang Kristen itu dianggap memenuhi kriteria Abu Dazarah. Karena apa? Karena pemahaman tentang Tritunggal, Maha Kudus, bahwa Allah itu Maha Esa, yang adalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Karena itu maka orang Kristen dianggap melakukan Abu Dazarah. Ya, lalu penafsiran yang sifatnya sepihak ini tentu tidak dikonfirmasikan langsung kepada orang Kristen. Karena pada era pradialog, era orang itu menilai orang lain dari mental gitu. Orang tidak butuh konfirmasi, pokoknya menuduh orang lain Tuhannya 3 itu ya kebenaran kitab suci saya misalnya. Yang ini laris di Indonesia kan seperti ini kan. Begitu kemudian kita mereaksi itu dianggap wah ini sosok yang memusuhi. Ya seperti apa yang kita lakukan. Saya sering dibentur-benturkan dengan kelompok garis keras. Itu karena apa? Karena orang Kristen mungkin mencari jagoan karena selama ini selalu diserang. Tuhannya 3, Trinitas itu penyembahan berhala. Lalu selama ini mungkin iman kita tidak terlalu kontekstual untuk menjawab itu. Nah, maka jawaban-jawaban kita yang itu sesungguhnya bukan untuk konsumsi publik. Karena apa? Itu kan hanya di dalam gereja kan.
di dalam gereja, sekalipun di situ tidak ada muatan untuk menghina orang lain, tapi kan bahasa yang berlaku untuk ke dalam, itu kan bahasa yang tidak bisa sekaligus bisa dicerna oleh orang luar kan. Nah itu loh kira-kira, itu tidak dipahami. Lalu mengatakan misalnya ada banyak tayangan YouTube ini, Bambang Nursena, Dr. Bambang Nursena memberikan kuliah pada Abdul Somad misalnya. Ya, itu kan nggak benar itu. Yang dikutip adalah ceramah saya di bawah tahun 2000. Ya dokter aja belum, master aja belum. Lalu seolah-olah itu dianggap pandangan saya sekarang kan tidak fair itu. Itu pelanggaran hukum sebetulnya. Jangan hanya YouTuber Kristen yang kepepet tidak bisa menjawab, mencari orang lain dianggap sebagai jagoan. Tapi dengan cara begitu Anda telah merusak karakter, melakukan pembunuhan karakter terhadap saya. Apa yang susah payah kita bangun ya lewat Pijar TV dengan pendekatan yang sifatnya dialog teologis itu menjadi rusak karena perdebatan-perdebatan yang tidak ada ujung pangkalnya gitu loh. Jadi sekaligus ya lewat forum ini saya sampaikan pada teman-teman YouTuber Kristen, stoplah ngutip-ngutip tulisan saya, dikasih judul yang bombastis ya. Dan kepada para pemirsa, tolong kunjungi langsung channel YouTube yang resmi saya. Ya Bambang Nursena, official channel. Anda bisa terima kasih Pak Bambang. Pak Bambang yang mana yang ngunggah bukan saya. Sampai Anda masuk ke liang lahat pun nggak akan dijawab itu bukan channel saya. Makanya kunjungi channel yang resmi supaya kita saling membantu dalam satu pihak kita juga membela atau meluruskan kesalahpahaman terhadap orang lain, tapi di pihak lain kita tetap menjunjung moderasi beragama. Nah inilah semangatnya sebetulnya ketika kita mengangkat tentang 7 hukum Nuh ini ya. Kita tahu kita berbeda dengan Yahudi, gitu. Tapi artinya orang Yahudi itu kan memiliki akar yang sama dengan kekristenan. Dan Yudaisme dalam sepanjang sejarah itu tidak pernah seragam. Satu contoh misalnya, ketika kita bicara tentang Abu Dazarah. Sekarang ini banyak rabi-rabi Yahudi itu yang menganggap bahwa Abu Dazarah itu bukan penyembahan berhala langsung, tapi penyembahan asing apapun agamanya selain Yahudi itu Abu Dazarah. Nah, tapi di situ untuk orang Kristen masih diberi catatan. Apakah Trinitas itu bentuk Abu Dazarah? Bukan bagi Kristen bukan. Karena situf itu masih diizinkan bagi orang bukan Yahudi. Situf itu artinya apa? Menyandingkan yang lain di samping Tuhan. Ini pun perlu diluruskan kepada orang Yahudi, kita orang Kristen perlu meluruskan karena apa? Kita tidak pernah menempatkan makhluk manapun sejajar dengan Allah, tidak. Kalau orang Kristen menyebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Putra di sini maksudnya bukan kemanusiaan Yesus yang bisa mati, yang dilahirkan, tidak. Tapi merujuk kepada praeksistensi firman. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak merujuk kepada kemanusiaannya, tidak. Tapi merujuk kepada Kristus yang praeksisten. Dan meskipun tafsirannya beda, orang Yahudi sendiri mengakui tentang praeksistensi Mesias. Jadi Mesias itu praeksisten. Misalnya disebut dalam traktat Pesahim 54a, traktat Nedarim 39a, dan Midrash Tehillim 93 ayat 3. Itu Talmud Yahudi, Midrash Yahudi menulis seperti itu. Sekalipun di situ misalnya definisinya tentu berbeda ya, misalnya di dalam traktat itu dikatakan bahwa yang praeksisten. Jadi praeksisten itu sudah ada sebelum wujudnya kita lihat. Itu Torah. Torah itu praeksisten. Sebelum Torah diberikan kepada Musa, Torah sudah ada. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, Gan Eden, Taman Eden. Itu sudah ada sebelumnya. Yang ketiga, Gehinom, jadi neraka. Itu sudah ada. Kemudian tahta Sekinah, tata kemuliaan Tuhan, sudah ada. Bait suci sudah ada. Dan yang terakhir, nama Sang Mesias. Kenapa nama Sang Mesias? Itu adalah kekal,
itu merupakan cerminan dari firman Tuhan. Biarlah namanya tetap selama-lamanya, kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Sesuai dengan Mazmur 72 ayat 17. Lah orang Yahudi bisa menafsirkan berbeda. Tapi bagi orang Kristen, praeksistensi Mesias sebagai firman Allah, itu bukan tafsiran yang sama sekali baru. Tafsiran Yahudi tentang Torah yang praeksisten, Taman Eden yang praeksisten, Gehenna yang praeksisten, itu kan penafsiran yang sah-sah saja. Tapi artinya tidak pernah orang Kristen menyomot kitabnya Yahudi atau sebaliknya. Itu kan harta rohani bersama, karena kekristenan itu bagian dari Yudaisme. Sebagaimana Saduki dulu juga bagian dari Yudaisme. Sebagaimana dulu kelompok misalnya Karaid ya, yang kemungkinan itu muncul pada masa pra-Kristen. Masih banyak perbedaan itu. Itu juga mewarisi warisan rohani yang sama. Orang Samaria yang mewarisi Taurat yang sama. Termasuk orang-orang Kristiani mewarisi Taurat yang sama. Kitab Perjanjian Lama yang sama. Hanya orang-orang yang kagetan, gumunan. Jadi kagetan itu, wah sedikit-sedikit itu wow. Sedikit bah. Wah itu kalau orang Bali menyebut itu, atau apa sedikit-sedikit luar biasa, padahal biasa-biasa saja. Yang seperti ini yang gampang termakan hoax, gampang termakan dengan isu ya. Mestinya tidak seperti itulah. Dalam agama apapun, dan rumpun agama juga, itu selalu ada penafsiran yang beragam. Bahwa pada akhirnya misalnya, ini terkait dengan praeksistensi Mesias tadi ya. Misalnya ya, ada literatur-literatur Yahudi yang lebih kuno dari literatur rabbinik. Misalnya, The Book of Enoch. Sekalipun kitab Enoch itu bukan kitab kanonik, tapi dia muncul kan sebelum Kristen. Lewat kitab Enoch ini kita mendapatkan konfirmasi bahwa Mesias yang ditunggu-tunggu itu adalah anak Allah. Bukan sekedar Mesias politik yang memerdekakan bangsa Israel dari penindasan. Bukan sekedar Mesias Nabi, tetapi putra Allah. Itu dalam buku Enoch misalnya. Kemudian juga kitab 4 Ezra ya, yang juga dalam naskah-naskah Laut Mati yang pernah dalam satu tayangan di Pijar saya juga menceritakan, itu ada naskah yang namanya Bereh Diel, ditemukan di gua keempat, yang berbunyi Bereh Diel Yetamar Ubar Elyon Yikrone, bahwa Mesias itu akan disebut putra Allah yang maha tinggi. Ini sebelum tradisi Yahudi yang akhirnya kemudian membakukan pandangan mereka tentang Torah, tentang Mesias. Juga misalnya penafsiran mereka atas teks-teks kitab suci tertentu. Nah misalnya Kejadian pasal 1 ayat 26 misalnya. Di situ dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Selama ini kan di kalangan gereja kita mendapatkan penafsiran yang baku bahwa ini adalah Tritunggal. Bukti tentang ketritunggalan Allah di dalam Perjanjian Lama. Karena di situ digunakan kata jamak kita. Nah kita ini adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus misalnya. Kemudian kita mendengar tafsiran rabbinik yang mungkin baru kita dengar sekarang. Oh enggak, itu bukan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi itu sidang ilahi. Ya itu baik. Dan tidak apa-apa kita pelajari, termasuk bagaimana kekayaan informasi tentang bahasa aslinya, ya. Karena di situ dikatakan wa yomer Elohim, berfirmanlah Allah, na'aseh, marilah kita membuat. Kata asah itu artinya membuat, termasuk membuat dari bahan yang sudah ada. Tidak perlu harus kreasi nihilo, itu asah. Na'aseh Adam et salmenu, ya, menurut gambar dan rupa kita, bisel menu kit mutenu, menurut shelem dan demut kita, ya, gambar dan rupa kita. Jadi Tuhan sini berbicara kepada siapa? Kepada sidang ilahi yang terdiri dari malaikat. Jadi Tuhan itu mendeklarasikan rencananya. Lihatlah, kita akan membuat manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambarku, gambar Tuhan, dan gambarmu sekalian. Kira-kira seperti itu.
Tetapi apakah ini berarti orang Kristen bisa mengatakan, loh dengan demikian para rabi telah menempatkan malaikat sebagai pencipta selain Allah? Tidak juga seperti itu. Karena kata asah itu artinya membuat, tidak dalam makna menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Sebab pada ayat 27, wajibra Elohim, maka diciptakan oleh Elohim etha Adam. Adam itu bisalmo menurut gambarnya, bisalem Elohim menurut gambar Allah, bara utu telah diciptakan dia, zakar unikibah bara utam, telah diciptakan dia baik laki-laki maupun perempuan, telah diciptakan mereka laki-laki maupun perempuan. Jadi yang menciptakan itu Allah, bukan Allah menciptakan ngajak-ngajak malaikat, tidak. Jadi kita harus fair, sekalipun itu adalah tafsiran Yahudi. Nah, saya juga ditanya, lalu bagaimana dengan tafsiran Kristen bahwa itu adalah malaikat? Apakah itu sah? Sidang ilahi, apakah itu sah misalnya? Ya, persoalannya bukan hanya itu. Melihat sesuatu itu kan tidak hanya dilihat dari segi gramatika saja, tapi ada aspek-aspek lain toh. Nah, sekarang pertanyaannya gini, itu kan diandaikan malaikat sudah ada kan, waktu Tuhan mendeklarasikan rencananya itu loh. Yeah. Ayo kita buat manusia menurut gambar dan rupa kita. Kan malaikat sudah ada. Jadi malaikat diciptakan sebelum manusia diciptakan. Sekarang pertanyaannya, waktu Tuhan menciptakan malaikat, dia deklarasiin dengan siapa? Ayo sekarang. Belum ada. Belum ada. Tuhan belum ada, malaikat belum diciptakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan sendiri. Jadi ngomong sama siapa Tuhan? Inilah misteri yang mau diungkap dengan Tritunggal. Jadi marilah kita buat. Nah, itu malaikatnya sudah ada. Bintang-bintang fajar bersorak-sorai ketika bumi ini diciptakan, katanya kitab Ayub. Nah, sekarang andaikan sebelum malaikat diciptakan, sebelum bumi diciptakan, sebelum sidang surgawi digelar, lalu Tuhan ngomong sama siapa? Orang kebatinan ini pinter sekali ini. Saya dulu pernah ketemu sama Mbah Sugeng itu. Itu dari salah satu aliran kebatinan. Dia mengatakan begini, bahasa Jawa ya, nanti saya terjemahkan. Sadurunge jagat iku ono. Sebelum dunia ini ada, sing ono sopo? Yang ada siapa? Tuhan. Ya. Sadurunge jagat gumelar iki ono, sing ono apa? Tuhan. Tuhan iki endi? Kita tidak bisa membayangkan. Sadurunge kabeh ki ono, ora ono apa-apa, kata yang kedua. Sebelum dunia ini ada, tidak ada apa-apa. Terus saya katakan, lah tidak ada itu apa, Mbah? Tidak ada itu apa? Mbuh ora roh. Saya tidak tahu. Pokoknya tidak ada. Apa seperti ini? Namanya awang wung. Apa seperti ini? Kosong. Kekosongan ini. Enggak, itu ada. Loh mana? Tidak ada ini. Ada. Terus ada angin berdesir. Nah itu terasa enggak? Ada sesuatu yang bergerak. Siapa yang menggerakkan daun-daun itu? Kalau itu tidak ada di matamu, tetapi ada gerak. Kenapa ada angin? Angin itu tidak ada. Jadi kamu jangan ngomong Tuhan kok pada nih karo watu le katanya. Tidak sama itu gitu loh. Ini masa orang datang dari sana daerah Wulingi Blitar lebih pinter daripada orang yang mempersoalkan kata kita untuk Tritunggal. Ya toh? Benar enggak? Jadi itu tanggapan kita ketika kita disalahpahami, menyembah berhala seperti itu. Santo Agustinus adalah seorang yang hebat. Dia belajar filsafat Yunani, dia belajar Helenisme, dia belajar filsafat Neoplatonisme. Semua dia pelajari. Tapi pada akhirnya ketika Tuhan memanggil dia menerima Kristus. Tetapi filsafat Yunani tidak dia tinggalkan dalam pengertian ilmunya. Tetapi dia tidak menganutnya. Karena dia menemukan kebenaran yang lebih tinggi dari itu. Akhirnya dia menuliskan semua pemikiran-pemikirannya dan kita warisi bagi gereja. Nah, apa yang bapak-bapak gereja itu rasakan sekarang? Sekarang contoh. Tritunggal itu misteri kekal Allah sendiri. Sebelum ada ruang, sebelum ada waktu.
Maka dikatakan, dan aku percaya akan satu-satunya Lord, satu-satunya junjungan agung, satu-satunya Adonai, yaitu Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang diperanakkan dari Bapa sebelum segala abad. Pertanyaannya sekarang, yang memperanakkan itu siapa? Bapa itu ibu? Bapak. Apakah ada bapak beranak? Tidak ada. Berarti itu bukan beranak secara fisik, tidak usah cari siapa bidannya. Ya kan, ini perumpamaan. Itu yang artinya daring wahyu Tritunggal Jati, tersingkapnya rahasia misteri terdalam dari eksistensi Allah yang adalah Tritunggal. Sekarang contoh misalnya, ketika Tuhan sudah menciptakan malaikat, dia bisa berdialog dengan malaikat. Makanya dia tidak kesepian lagi karena nek koncone kan, ada temannya kan. Sekarang pertanyaannya, kenapa Tuhan menciptakan dunia? Ada dulu seorang guru saya juga mengatakan begini, Tuhan menciptakan dunia supaya dia dikenal. Nah, karena keinginan dikenal itu, berarti Tuhan butuh aktualisasi diri dong. Ya toh? Tuhan kan nggak ada siapa-siapa kecuali dia. Dia menciptakan dunia supaya dia dikenal. Sebelumnya dia tidak pernah dikenal, karena belum ada ciptaan. Berarti Tuhan pernah merasa kesepian, dia bisa menciptakan dunia. Dia menciptakan dunia karena golek konco. Karena berarti Tuhan merasa kesepian. Masa Tuhan pernah kesepian? Sunyi sepi sendiri, katanya Yuni Shara. Tanpa dirimu lagi. Masa begitu Tuhan? Iya toh? Maka penafsiran tentang kita sebagai firman Allah itu bukannya tidak masuk akal. Dan penafsiran seperti itu juga ada dalam penafsiran orang Yahudi. Maka saya mengatakan tafsiran rabbinik bahwa itu berbicara dengan sidang ilahi itu bukan tafsiran tunggal. Satu contoh ya, Targum. Targum itu ya terjemahan yang sifatnya dinamis dari kitab Perjanjian Lama ke dalam bahasa Aramaik. Ini contohnya misalnya. Ini Targum ya. Ini Targum Onkelos. Jadi di sini ada Humas Humsei Torah. Jadi 5 Taurat Musa im Targum Onkelos bersama dengan Targum Onkelos ya misalnya. Di sini kitab Tanakh ya, bahasa Ibrani, yang di pinggir ini adalah bahasa Aram. Ada juga ini satu kitab suci, ini misalnya dari kitab Bereshit, misalnya kitab Kejadian. Tapi di sini ada beberapa targum di sini ya. Ini ada Targum Onkelos, Targum Yerusalmi, Targum Yonatan ini. Ini ada beberapa. Ini kekayaan literatur Yahudi juga, dan Kristen nanti juga mewarisi hal yang sama. Nah, di dalam Targum Yerusalmi, ayat yang tadi kita baca, yaitu kitab Kejadian pasal 1:27, itu begini bunyinya. Ubera mimra desema. Jadi artinya, maka diciptakanlah oleh firman dari Tuhan. Ya, mimra itu adalah firman. Desema, sema itu sem. A-nya itu dalam bahasa Arab artinya the name. Jadi sang nama. Maka diciptakan oleh firman dari Tuhan itu, dari sang nama itu, karena orang Yahudi kan tidak boleh menyebut nama Tuhan ya, Yihaweh Yodhe Wafhe itu dengan Yahweh tidak boleh orang Yahudi. Ya, kalau menyebut Yahweh itu lebih Yahudi ketimbang Yahudi kan. Itu kalau orang Samaria biasanya membaca Desama. Desema itu artinya sang nama ya, Shema. Jadi kalau orang Yahudi membaca Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, orang Samaria membaca Shema Yisrael Shema Eloheinu Shema Echad. Jadi Shema yang pertama dengarlah, Shema yang kedua sang nama. Karena the name is our God, the name is one. Artinya seperti itu. Jadi itu sang nama. Maka ubera mimra desema, maka telah diciptakan oleh firman dari Tuhan itu yat Adam, yaitu Adam bidemuteh, menurut gambarnya, bidemut min kedem sema bera yateh, yang artinya dan diciptakan menurut
gambar dari dia yang bersama-sama dengan Tuhan. Ya, dari dia yang bersama-sama dengan Tuhan. Itu mimranya, itu sabdanya. Maka bukan asing bagi orang Yahudi ketika mestinya orang Kristen mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Karena di sini diciptakanlah manusia menurut gambar dari dia yang bersama-sama dengan Tuhan. Min kedem desema. Itu banyak ungkapan dalam Targum seperti itu. Jadi di satu pihak firman itu bersama dengan Allah. Tetapi di pihak lain firman itu adalah Allah. Itu yang sebetulnya melatar belakangi Yohanes pasal 1 ayat 1. Dan kemudian orang Kristen mengkaitkan dengan praeksistensi firman. Sebab sekarang persoalannya begini. Kalau surga itu praeksisten, betul. Tentu sebelum Tuhan memberikan pahala, memasukkan kepada orang-orang yang dikasihinya ke dalam Firdaus, tentu tempatnya harus ada dulu kan. Iya. Nah, roh-roh orang benar kan sekarang sudah menjadi sempurna, ada di mana? Di Firdaus. Makanya Firdaus harus ada dulu, betul. Ya kan? Begitu juga kalau Tuhan nanti akan menyiksa orang-orang yang berdosa kepadanya, para pendosa itu, maka harus ada Gehinom atau Jahanamnya harus ada dulu. Betul. Bahwa tahta kemuliaan itu sudah ada, betul. Kalau tidak ada digambarkan Tuhan duduk di mana. Kan gitu kan? Benar semua kan ini. Tapi belum titik, baru koma. Sekarang, apakah kekalnya tahta Tuhan, apakah kekalnya surga sama dengan kekalnya firman Tuhan? Kalau kekalnya surga itu memang tidak diakhiri oleh waktu, karena diciptakan untuk waktu tidak terbatas. Tapi diawali oleh waktu, karena dulunya tidak ada, oleh Tuhan diciptakan dari ada menjadi ada. Tetapi kalau kekalnya firman, apakah itu diawali oleh waktu? Lah Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Sampai dikatakan ubera mimrades sama yat adam bidemuteh. Maka telah diciptakan oleh firman Tuhan. Adam itu menurut gambarnya. Berarti ketika Tuhan menciptakan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Yang mengucapkan jadilah itu firman Tuhan. Nah sekarang lebih dulu mana Tuhan dengan firman-Nya? Kalau dijawab lebih dulu Tuhan, berarti pernah ada waktu Tuhan ada, tapi firman-Nya belum ada. Berarti Tuhan pernah tidak maha sempurna karena pernah tidak punya firman. Ya toh? Kalau dikatakan lebih dulu firman, lah terus firman-Nya siapa? Eksistensinya belum ada. Inilah Tritunggal. Jadi Tritunggal itu ilmu yang tertinggi dalam konteks pemahaman kita tentang Tuhan. Makanya saya bandingkan dengan Mbah Sugeng tadi. Ya toh? Mbah Sugeng itu orang hebat itu. Apalagi kalau ditambahi kursus bahasa Ibrani. Logikanya sudah dapat, tinggal bahasanya. Maka terima kasih Mbah Sugeng karena saya pernah bertemu dengan beliau. Ya toh? Nah ini loh saudara-saudara, paham yang saya maksud ya? Jadi kalau dalam konteks ini misalnya, orang Kristen harus disejajarkan dengan penyembahan berhala, nanti dulu. Orang Kristen nggak sebodoh itu yang dipikirkan. Satu, yang kedua, penafsiran Kristiani seperti punya jejak historis. Bukan tiba-tiba muncul. Gara-gara gereja modern itu bacaannya kan terbatas. Dianggap yang lalu-lalu begini, itu sudah zaman dulu, itu tidak perlu dipelajari. Yang penting urapan baru. Urap-urap baru itu enak sekali dari Jogja misalnya begitu. Ya toh? Terus kemudian kita mengalami diskontinuitas sejarah baik di dalam pemahaman kitab suci maupun dalam apostolic tradition, tradisi rasuli. Seperti itu. Nah, contoh yang lain, satu lagi, Philo. Philo itu adalah seorang Yahudi, filosof Yahudi dari Alexandria. Meninggal kira-kira tahun 50 setelah Masehi. Jadi pada saat Tuhan Yesus ada di muka bumi, Philo itu hidup di zaman yang sama. Tapi tempatnya berbeda. Kalau Yesus ada di Israel, Philo ada di Alexandria, Mesir. Dia pernah menulis dalam bukunya bahwa kita yang disebut dalam Kejadian itu siapa? Katanya Logos Tuteo, firman Allah. Jadi Kristen bukan hal yang baru loh. Dikatakan Targum Yerusalem juga mengatakan itu adalah Mimra atau firman. Philo juga mengatakan itu logos, firman dalam bahasa Yunani. Tetapi antara Philo dan gereja
menempuh jalan yang berbeda. Sama-sama Yahudinya. Philo mengatakan bahwa logos yang bersama-sama dengan Tuhan itu bukan Tuhan, selain Tuhan. Maka dikatakan Tuhan yang lain, Deuterotheos, Allah kedua. Lah berarti Tuhan jumlahnya berapa? Lebih dari satu, berarti Tuhan jumlahnya dua. Apakah ini monoteisme? Bukan. Tidak. Tapi dalam Injil Yohanes, en arki in hologos ke hologos in prostonteon kitios in hologos. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jangan dibayangkan ada dua orang duduk semargareng Petro berjejaran, bukan itu. Wah, primitif sekali lah. Ngomong Tuhan kok seperti itu, ya kan? Tidak seperti itu. Bersama-sama dengan Allah itu seperti yang dikatakan dalam Targum Yerusalmi tadi loh. Bedemut min hedem sema bera yateh. Maka telah diciptakan menurut gambar dari dia yang bersama-sama dengan Tuhan tadi. Maka dikatakan firman bersama-sama dengan Allah. Tapi gereja tidak menempuh jalan yang sama dengan Philo, yang mengatakan firman itu Deuterotheos. Tetapi gereja melalui ilham Roh Kudus berbicara lewat rasulnya, Kitios in hologos. Firman itu adalah Allah. Maka hanya ada satu Allah. Kita monoteisme. Kita benar-benar Tuhannya esa. Tapi ini memerlukan latihan berpikir. Ya, makanya ketika ada orang-orang Kristen yang ngejek Tritunggal, saya cerita nih, tidak usah Bapak Gereja, Mbah Sugeng aja cukup. Terima kasih ya, saya kira itu. Tuhan memberkati. Ya, Mbah, terima kasih untuk penjelasannya. Semakin paham kita tentang misteri Tritunggal. Jadi agar kita semua ketika kita memahami iman kita tidak mudah digoyahkan oleh banyaknya pengajaran di luar sana. Ada yang mau bertanya? Saya. Bah, saya punya pertanyaan. Kenapa ada kelompok Kristen tertentu yang menolak 7 hukum Nuh? Ya. Penolakan ini termasuk penolakan teologis atau politis, Pak? Saya kira itu dua-duanya ya. Baik itu teologis maupun politis. Cuman ini kan tidak mewakili seluruh suara Kristen. Ada kelompok-kelompok Kristen tertentu yang menolak keras itu. Karena Kristus itu sebagai finalitas dari apa yang sudah dinubuatkan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Karena itu nanti kalau hukum itu diterima, nanti kita orang-orang Kristen itu akan dituduh menyembah berhala. Karena kita bisa digolongkan kepada Abu Dasara. Itu. Kedua yang paling mungkin itu masalah politis. Kenapa masalah politis? Kalau kita melihat Amerika misalnya. Karena kan Amerika itu selama ini dalam penyelenggaraan negara itu kan sekalipun bukan agama sebagai politik praktis ya, kayak misalnya Islam, penerapan hukum Islam kan enggak. Tapi Kristen itu menjadi pengawal etis daripada penyelenggaraan negara Amerika. Dasar penyelenggaraan negara itu adalah etika Protestan. Nah, seiring dengan meningkatnya lobi-lobi Yahudi, maka kemudian dominasi Protestan itu terkurangi menjadi dominan kok sekarang Yahudi. Dan lebih-lebih itu kan dikaitkan pada tahun 2018 itu di Amerika ada launching atau deklarasi pentahbisan bait suci ketiga di Yerusalem. Dan itu tentu secara teologis juga mengganggu bagi orang Kristen. Karena bagi orang Kristen dan itu seperti pandangan-pandangan klasik sebelumnya, bahwa runtuhnya bait suci itu pertanda berakhirnya agama Yahudi. Itu pandangan kelompok Kristen tertentu. Karena apa? Kristus itulah bait suci yang baru. Nah, padahal pelaksanaan hukum Nuh itu dikaitkan dengan penahbisan bait suci ketiga di Yerusalem. Dan ini merupakan sebuah ketidaknyamanan bagi gereja. Tapi sekali lagi, penolakan itu bukan pada konsep hukum Nuhnya, tapi pada pelaksanaannya. Jadi katakanlah kalau istilah hukum itu bukan pada dasar hukumnya, bukan pada pertimbangan hukumnya,
bukan pada legislasinya tapi pada hukum acara. Siapa yang harus melaksanakan hukum itu? Jangan-jangan nanti kalau itu dilaksanakan yang kemudian menjadi hakimnya adalah orang Yahudi, kita dituduh nyembah ilah lain karena Abu Dazarah, kira-kira seperti itu, ya. Ya, ada lagi yang mau bertanya. Saya bertanya. Di Kisah Rasul 15 ayat 5, orang-orang Farisi telah percaya dengan Yesus dan mewajibkan untuk disunat kepada Kristen non-Yahudi. Apakah pada saat itu tidak mewakili perasaan orang Yahudi? Saya kira itu tidak mewakili pandangan Yahudi karena Yudaisme abad pertama itu kan beragam sekali ya. Jadi artinya ini orang-orang Parisi tertentu ya yang menjadi percaya, artinya yang percaya Kristus. Artinya orang Parisi yang sudah menjadi percaya, dia kan mewajibkan orang-orang bukan Yahudi yang percaya itu, yang percaya kepada Kristus untuk disunat ya dan melaksanakan hukum Musa. Dari mana dasarnya bahwa itu tidak mewakili suara Yahudi? Seperti sering kita bahas ya, bahwa dokumentasi tentang pelaksanaan hukum Nuh kepada orang-orang bukan Yahudi itu tercatat sejak abad ketiga sebelum Masehi dengan dokumen yang disebut Sefer Hayufelim, di mana bagi orang-orang yang bukan Yahudi tidak diwajibkan untuk melaksanakan hukum Musa. Nah begitu juga gereja sudah memutuskan itu kan, makanya putusan gereja dalam Kisah Rasul pasal 15, reaksi daripada tadi yang ditanyakan oleh Michael, pasal 15 ayat 5 itu, kemudian kan clear, selesai, tapi putusan itu bukan putusan yang baru. Gereja hanya mengacu pada penafsiran orang Yahudi pada umumnya. Jadi artinya pewajiban sunat dan hukum Musa oleh orang-orang Parisi yang sudah menjadi percaya itu dilihat dari faktor lain, bukan karena masalah teologis. Dan sampai hari ini pun orang Yahudi sendiri tidak pernah memaksakan hukum sunat dan hukum Musa itu kepada orang bukan Yahudi. Tidak pernah sampai hari ini. Mulai dari abad ketiga misalnya setelah reformasi Yudaisme rabbinik itu, kemudian muncul yang disebut Traktat Sanhedrin 56a, kemudian sampai abad pertengahan itu pelaksanaan hukum Nuh itu diterangkan menurut sefirot di dalam Kabalah, ajaran mistik Yahudi. Jadi itu tidak mewakili suara Yahudi pada abad pertama. Itu saya kira ya. Ada lagi? Nah, saya mau bertanya, apa yang menjadi latar belakang orang Farisi untuk memaksakan hukum Musa kepada orang Kristen? Nah itu pertanyaan yang baik. Jadi itu lebih karena persaingan politik saya kira. Jadi itu bukan baru begitu saja ya. Kita harus merunut kembali ke belakang. Munculnya aliran-aliran Yahudi itu kira-kira terjadi setelah perpecahan dengan orang Samaria saya kira. Itu setelah terjadi pada masa Makabe. Jadi dinasti Makabe itu adalah dinasti Hasmonaim karena itu setelah orang Yahudi memenangkan peperangan ketika Bait Suci dilecehkan oleh Antiochus keempat Epiphanes, Raja Seleukid, di mana dipasang patung-patung dewa Yunani, mempersembahkan darah babi, dan menghapus agama Yahudi. Itu proyeknya. Semua mau diyunanikan. Jadi ibu-ibu yang kedapatan menyunatkan anaknya itu dihukum. Kemudian tidak boleh pokoknya hukum Yahudi dilaksanakan. Terjadilah pemberontakan Makabe. Dan pemberontakan itu menang. Maka diperingati setiap tanggal 25 bulan Kislev, perayaan Hanukkah. Yesus sendiri memperingati itu di dalam Yohanes pasal 10 ayat 22, yaitu perayaan penahbisan Bait Suci waktu itu musim dingin. Jadi sekarang ini baru saja kita selesai Hanukkah sekarang ya, dimulai minggu yang lalu, yaitu selama 8 hari.
Nah, pada masa pemerintahan Makabe itu negara Israel merdeka, itu muncul sekte Saduki, sekte Parisi, dan sekte Eseni. 3 ini yang paling dominan. Kenapa sekte Saduki? Saduki itu kelompok para aristokrat, para priayi Yahudi yang menguasai kekuasaan Bait Allah. Ya, jadi imam besar itu selalu orang Saduki. Dan juga Sanhedrin, mahkamah agama. Sekalipun di situ ada perwakilan Parisi, tapi yang mendominasi adalah orang-orang Saduki. Akibatnya perekonomian ya itu kan mengalir ke mereka. Nah, kelompok Parisi itu bedanya apa secara teologis? Secara teologis mereka percaya pada Torah lisan. Torah lisan itu tradisi yang terus sampaikan dari Musa kepada Yosua, kepada para skenim atau tua-tua Israel, kepada para nabi, kepada Ansei, Knesset Hagedolah. Jadi kepada orang-orang yang dipercayakan sebagai hakim di mahkamah agama. Itu dipercaya, makanya kemudian di kemudian hari, khususnya setelah zaman abad kedua ya, munculnya orang Yahudi punya komunitas baru di Yapni, itu kemudian dibukukan. Nah, pembukuannya itu yang akhirnya menjadi Talmud Babli, Talmud Yerusalmi, Mishnah itu ya. Nah, orang Saduki tidak percaya, mereka hanya percaya Taurat tertulis, Torah Sebiktav, bukan Torah lisan. Itu orang Saduki. Tapi ini persoalan teologis. Tapi persoalan politiknya, ekonomi itu pundi-pundinya dikuasai sama orang Saduki. Akibatnya orang Parisi itu hanya menguasai masa rakyat mayoritas. Itu yang dikenal dengan Amha Aret. Makanya di situ ada pemberontakan seperti orang Selot dan sebagainya. Dan juga orang Parisi gencar melakukan proselitisme, meyahudikan orang-orang bukan Yahudi. Makanya kemudian dalam Alkitab Kristus mengecam mereka. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Parisi karena kamu menjelajahi, mengarungi lautan dan menjelajahi daratan hanya untuk menobatkan satu orang ke dalam agamamu, dan setelah itu kamu buat dia orang neraka daripada sebelumnya. Jadi di situ sebetulnya ada motivasi ekonomi juga. Pertobatan keluarga Herodes Agung menjadi seorang Yahudi itu juga karena karya proselitisme dari Parisi ini. Nah, itu situasi background sejarahnya seperti itu. Maka sudut pandang atau paradigma yang diterapkan sejak sebelum Kristus itu dibawa orang-orang Parisi ketika menjadi Kristen. Jadi mereka ingin orang-orang non-Yahudi itu ya harus menjadi Yahudi dulu baru percaya Kristus. Makanya itu tidak bisa dibenarkan. Karena itu kemudian nanti gereja memutuskan bahwa saya kira tidak masuk akal kalau orang percaya Kristus harus jadi Yahudi dulu. Nah, kemudian itulah yang diteruskan oleh konsili pertama Yerusalem, itu diteruskan oleh konsili gereja nanti. Ketika gereja sudah berkembang di dunia dengan pusat-pusat pewartaannya, pusat-pusat administrasi gereja mulai dari Yerusalem ke Antioquia, dari Antioquia ke Roma, dari Roma ke Alexandria Konstantinopel, dan gereja-gereja inilah yang menyelenggarakan yang dinamakan Ecumenical Council, ya, Masma' al-Maskuniyah. Jadi konsili ekumenis, kenapa disebut al-Maskuniyah atau ecumenical? Karena itu gereja-gereja sebelum perpecahan. Jadi sebelum ada perpecahan antara Katolik sama Ortodok, ya. Nama Katolik itu sendiri artinya katolon, berlaku untuk umum, untuk semua orang. Begitu istilah Ortodok itu belum juga menjadi nama gereja, tapi menjadi sifat gereja yang benar dengan iman yang lurus, ya. Itu kalau orang Eseni itu mereka kan eksklusif karena mereka membiara di Qumran. Ya. Nah, kekristenan bisa dilihat dari aspek itu. Jadi itu aspek politik yang lebih kuat mendominasi, dan itulah yang kemudian dipangkas oleh kebijakan gerejawi. Nah, saya kira hal-hal seperti itu selalu mewarnai dalam perjalanan agama apapun juga. Jadi kadang-kadang orang
beragama sambil berdagang itu ya biasa kan seperti itu. Tapi yang seperti itu dikutuk oleh Yesus loh. Tuhan Yesus memporak-porandakan itu, menjungkir balikan bangku di bait suci itu. Karena ini tempat doa bukan tempat dagang, kira-kira seperti itu. Ya, ya Bah, terima kasih banyak untuk pemaparannya, dan ini sangat menarik untuk kita tahu lebih jauh lagi. Dan kalau nanti kita akan bertemu di lain kesempatan, kita akan lebih jauh membahas tema-tema yang lebih menarik lagi, dan kita akan terus belajar bersama Baba Nur. Terima kasih untuk kehadiran semuanya. Shalom Aleichem, Besem Hamasiyah. Waalaikumsalam. Terima kasih saudara sudah menyaksikan program Buka Mata bersama Dr. Bambang Nursena. Kiranya pembahasan di dalam program ini membantu kita memahami kekristenan dengan sejarah yang benar. Produksi program ini didanai oleh donasi saudara kepada Pijar TV yang memampukan kami menyiarkan program ini ke seluruh pelosok Indonesia. Dan bagi saudara sekalian yang ingin berdiskusi bersama kami tentang topik ini melalui WhatsApp dan telepon, silahkan hubungi kami melalui nomor yang tertera di layar kaca. Tim Respon Pijar TV senantiasa setia melayani saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia. Bye.